Halo teman-teman semua, selamat datang di Veroto Channel. Di video kali ini adalah video pertama gue, dan di video ini gue pengen mereview Honda Jazz GK5 RS tahun 2014 punya gue. Ya apa aja sih yang udah dilakuin sama mobil gue, dan apa aja kondisi-kondisi terakhirnya sampai sekarang ini. Mari kita ikutin terus. Ya, kita mulai dulu dari eksteriornya. Yang paling kelihatan dan menonjol ini adalah kap karbon. Ini kap karbon model JS Racing. Ini gue pesennya dari Bos Karbon. Thank you, ini Bos Karbon ini emang udah sangat paling mantap lah kalau urusan karbon-karbonan. Lalu ini headlampnya masih biasa, headlampnya tetap LED. Terus ininya masih hitam, chrome, gak ada yang gue rubah-rubah. Plat nomor cuma gue ganti yang kelihatan manis-manis aja. Bumper masih biasa. Ini positioning lampnya ini masih DRL, bukan DRL, maksudnya LED, tapi fog lampnya itu masih kuning, halogen biasa. Kemudian wiper masih biasa, kaca depan biasa. Kemudian kita lihat samping-samping, ini spion, ikut juga karbon. Biar sekalian aja gitu, biar keren. Habis itu masih biasa, fenders, pelek masih biasa. Kita lihat, ya maklum lah, hampir 6 tahun pemakaian, agak lecet. Nanti sih kalau misalnya ada rezeki lagi mau ganti pelek ya kan. Terus habis itu di pintu kita lihat ada gores, ini dalam lagi, sampai nusuk ke dalam loh ini loh, ya kan. Terus di bawahnya ini gosretan panjang sampai ke belakang, sampai ke sini. Ini bukan kerjaan gua, karena gue tahu mana-mana aja yang cacat-cacat yang kerjaan gue. Ini mungkin adek gue kali ya, cuman gue nggak tahu juga. Terus habis itu masih biasa. Di topnya ini gue kasih stiker doang sih, black top, sama antenanya udah gue ganti pakai shark fin. Terus kemudian di pintu ini juga ada juga baret cukup dalam. Aduh, ini benerinnya nih PR sih. Lihat, ini nganga sampai nganga ini. Gue juga nggak tahu gimana ceritanya nih. Cuman ya udahlah. Namanya di Jakarta ya. Mau gimana lagi? Pelek juga masih biasa. Kemudian sini ada garis-garis tipis, baret-baret tipis. Ya biasalah, motor lah pasti ya kan. Apalagi di sini juga ada baret. Kemudian ini lampu belakang masih standar, bumper masih standar. Kita ke bagian belakang sekarang. Ini di bagian belakang udah tambahin diffuser, karena gue ngeliat depannya itu kan udah bagus, udah karbon. Terus gue liat belakangnya tuh kayak itu telanjang gitu. Nanti gue kasih lihat fotonya. Terus akhirnya gue lihat lagi makan gitu kan di parkiran, kok belakangnya kok jelek gitu ya. Wah, kayak tambahin diffuser. Akhirnya gue tambahin diffuser. Terus plat nomor ya dipercantik aja. Ini emblem masih biasa, RS, Evitech, Jazz. Nah ini gue tambahin sih JS Racing. Cuman nih mangap nih. Ya wajar lah. Terus oh iya, kalau misalnya kalian perhatiin, di sini tuh sebenarnya agak belang nih. Di bumper belakang kanan tuh agak belang. Nah ini kerjaan gue ini. Ini gue yang kerja nih, bukan gue sih. Gue diserempet sama mobil. Di Tanah Abang juga. Ya namanya Tanah Abang macet nih. Terus ini juga nih. Ini kalau nggak salah kena motor nih. Oke, terus udah sih. Itu aja kalau untuk eksterior. Gue nggak mau macem-macemin lagi. Kita lihat ke bagian lainnya. Ya kalau untuk bagian kiri mobil ini semua masih standar sih, nggak ada yang diapa-apain. Masih halus rata-rata. Ini masih halus. Tangki kagak di stiker-stikerin. Bagian pintu ya besret-besret kecil lah. Ini besret-besret halus. Terus di pintu juga ya besret-besret halus dah kalau bisa diperhatiin. Nah bagian sini doang nih. Ya mungkin karena mobilnya emang agak nggak terlalu tinggi ya, clearance-nya itu ground clearance. Jadi tuh kalau diperhatiin garis sampai depan.
sampai depan, hampir sampai depan. Ini sih sebenarnya sih pengen gue rapiin sih yang kiri kanannya juga gitu kan. Terus habis itu pengen tambahin share cut gitu kan, biar lebih cakep aja gitu kan. Nih lihat lagi deh, berat halus. Terus ini kena apa tahu nih, kalau diperhatiin nih jelas tuh handle pintu ya, namanya 6 tahun pemakaian, geser kena baret halus, wajar lah ya. Nah kalau di bumper depan ini, bumper depan kiri, nah ini bukan kerjaan gue ini slot ini bukan kerjaan gue ini parah. Ini kalau misalkan mau dirapiin PR, sebemper ini harus dirapiin nih. Ya udahlah. Nah kalau yang bagian kanan ini juga ada, tapi nggak separah yang di bagian kiri lah gitu. Jadi oh ya, ini gue tambahin alis sedikit, cuma biar lebih cakep aja. Bentar, gue nyalain. Tuh, ya kan, tambahin alis. Ya kalau malam cakep lah, lumayan lah. Sebelum dilanjut videonya, jangan lupa di subrek nih channel, dinyalain loncengnya, di like, di share, dan pada komen deh yang pada mau komen. Terima kasih. Ya kalau untuk mesin sih masih standar, masih STD. Belum gue berani apa-apain karena ini mobil sering dipakai sama adek gue juga, kadang adek gue yang cewek juga pakai. Jadi kalau untuk dia apa-apain kayaknya takutnya beresiko, ya kan. Kalau misalnya gue sendiri yang pakai sih nggak masalah gitu kan, karena I have control with this car, with my car gitu kan. Kan kalau misalnya adek gue ya kan, kita kan nggak tahu kan, namanya dia perempuan, terus ada adek gue lagi yang cowok yang paling bontot, yang nggak biasa bawa mobil ini, takutnya dia kaget gitu kan. Masih standar, dia ini mendapatkan 120 HP di RPM 6000 dan torsinya itu 145 Nm di 4800 RPM. Ya, itu aja. Nggak ada yang spesial. Pakai dustek, pakai remap, jangan. Lo jangan racunin gua lo. Aduh. Ya kalau untuk interiornya, sekarang kita coba review di interior. Namanya Jazz, ini tahun 2014. Sekarang 2020. Bulan depan ini 6 tahun. Kita lihat interior kayak gimana sih? Kita lihat dari bangku driver atau supir dulu. Atau ini bangku gue sih. Ini udah ada ya kusam-kusam kayak gini, walaupun udah warnanya hitam ya. Ini udah kusam kayak gini, untung warnanya nggak beige. Coba kalau warnanya beige bisa gimana kotornya itu kan. Terus sebelah sini udah berserat begitu. Sebelah sini juga, ya kan. Terus kemudian senderannya masih aman, headrestnya masih aman. Setir alhamdulillah belum ada yang sobek-sobek, belum ada yang bompal-bompal. Semua instrumen cluster masih cakep. Itu kan dashboard gak ada apa-apa ya, walaupun pengen sih gue rasanya pengen gue modif interior sih. Gue pengen ganti jok, terus yang plastik-plastik ini tuh pengen gue tambahin soft touch gitu kan. Biar asik gitu kan. Setir masih bagus, instrumennya semua masih kepakai dengan baik, terus kontrol masih bisa, tombol-tombol ini pengatur audio masih bisa. Kemudian kalau misalkan dilihat di pintunya, ya kalau untuk door trim ini masih kurang, masih bagus. Ini ya soft touchan, jahitan asli apa enggak, gue juga kurang tahu ya. Kasih tahu ya kalau ada yang tahu ini asli apa enggak nih. Kayak sih bukan palsu sih, bukan jahitan juga kayaknya. Sorry. Terus ini ya masih cakep sih. Ini semua masih kepake, masih bisa dan aman. Dan kalau misalkan lagi malam juga ini sebenarnya bisa dilihat masih nyala ini sebenarnya nih. Tuh, masih nyala. Nanti kalau oke, intinya masih berfungsi dengan baik dan masih mulus lah. Audio juga masih cakep. Gue heran sama audionya bawaannya Honda ya. Enak loh.
Gue jadi kayak mau ganti audio juga kayaknya kayaknya mendingan dibuat yang lain gitu kan daripada ganti audio. Soalnya gue udah cukup puas sih. Orang kan apa-apa kan langsung ganti audio. Kalau gue puas lah sama audionya lah. Keren. Gue nggak tahu mereknya, audionya apa, lo tahu gak? Ya udah, ayo kita ke bangku penumpang. Ya kalau untuk bangku penumpang depan kita lihat nih udah kusem-kusem. Tuh, agak kotor lagi nih, sorry. Pokoknya udah terlihat kusem, hitamnya udah pudar juga, ya maklum. Udah hampir 6 tahun pemakaian. Cuman so far so good sih. Nggak ada yang sampai robek gitu atau apa gitu ya. Cuman biasa deh ini. Udah belipet-belipet kayak gini. Overall masih wajar sih. Masih bagus sih. Gue niatnya mau ganti jok yang kalau buat depannya tuh jok supir gue tuh ya Sparco atau nggak apalah yang racing gitulah supaya kelihatan lebih racing aja gitu kan. Ya kita lihat ini bagian audionya, bagian entertainment systemnya, GVC ini masih bagus banget, nggak ada kerusakan sama sekali, nggak ada malfunction. Ini kabel aux ini masih bersih, masih cakep, masih rapi, nggak ada gores sedikit pun, nggak ada. Tombol-tombol AC masih berfungsi dengan baik, fog rear masih baik, masih bagus, AC masih cakep, tisu masih banyak. Ya pokoknya so far bagian dalam mobil ini atau interiornya masih bagus. Terus kalau misalnya dilihat di pintu sana juga masih baik, masih bagus semua, nggak ada yang cacat sekalipun. Kalau gitu kita langsung ke bagian bangku belakang yuk. Ya kita sekarang ke bagian jok belakang, bagian penumpang. Ya seperti biasa, udah nggak terlalu rapi lagi, udah banyak noda-noda, wajar, sangat-sangat wajar. Yang penting jangan sampai ada robek ataupun bolong. Nah itu kalau udah robek ataupun bolong, mendingan ganti jok aja deh, mendingan langsung deh. Ataupun mau dikulitin dulu, yaitu terserah lo gitu kan. Terus ini bangku juga masih tebal, masih bagus. Terus masih bisa, seatbelt masih cakep, ya kan. Semua masih berfungsi normal. Nah, satu yang gue sayangin, coba ini bisa jadi armrest gitu loh. Wah enak banget sih penumpang, tapi buat apa? Gue jarang duduk belakang. Sangat jarang pun kalau gue jadi penumpang, gue duduk di depan. Ya mau gimana lagi? Pembalap. Nah, enggak. Ya kan. Terus kita lihat di bagian, pokoknya overall semua masih bagus. Bagasi masih nggak usah dilihatin ke bagasi karena berantakan banget. Interior masih cukup lah, belum perlu ada yang di apa-apain dan tidak ada kerusakan yang berarti. Kemudian mau tahu sensasinya gimana, sensasi berkendaranya? Yang pasti sih fun to drive. Ayo ikutin terus. Oh iya, ada yang lupa gue kasih tahu. Di interior gue udah nambahin HUD, head up display. Head up display ini ya buat pemanis aja sih. Jadi ini dicolokin ke OBD. Jadi gue nggak perlu lagi lihat instrumen cluster lagi. Jadi gue cukup lihat dari situ. Nanti yang hijau itu adalah RPM-nya, yang 0 itu adalah kecepatan. Karena kita lagi berhenti, ya jadinya jadi 0 lah. Coba kasih lagi jalan kayak gini. Ya nambah dia ya kan. Nah ya udah. Sekarang kita coba test drive-nya. Drive impression setelah mobil ini dipakai hampir 6 tahun. Gue pribadi yang pertama, ini mobil kalau menurut gue ya cukup kencang. Bentar, ada motor, awas hati-hati. Ya cukup lah kalau buat nggak malu-maluin lah ya kan. Terus yang kedua, ini nyaman banget. Jadi kalau lagi lo jalan jauh, gue selama ini kalau jalan jauh nyetir ini nggak capek. Rasanya tuh nggak capek aja gitu kan. Nah karena ini mobil fun to drive, emang Honda tuh emang fun to drive ya. Misalnya Honda nggak bayar gue nih, enggak. Jadi terus kini kita lagi di jalan konblok biasa, ini lagi cuaca mendung, mudah-mudahan nggak hujan, ya kan. Ini semua AC masih dingin, instrumen cluster masih berfungsi dengan baik. Dan kalau mau lihat mobil gue nih, sini.
Ini mobil gue tuh jarang dipakai, pakainya Sabtu Minggu ataupun ya jalan jauh. Ini kilometernya masih 40 ribuan. Nggak percaya, boleh cobain, cuma gopek kok. Nah, baru 43.600 kilometer. Lo bayangin mobil udah hampir 6 tahun, kilometernya baru 43.000. Gila nggak tuh? Karena emang jarang dipakai. Terus kalau untuk kaki-kaki, gue ngerasa masih bagus. Ban masih tebal, suspensi masih empuk, di jalan bergelombang masih enak gitu, nggak keras gitu kan, nggak sampai gerebek begini. Pokoknya bantingannya empuk. Terus kalau misalnya kita lagi kenceng nih, agak kenceng, terus kita belok kiri atau belok kanan gitu kan, nggak terlalu berasa lah body rollnya lah. Nanti kita di depan kita cari belokan yang cukup tajam lah, atau belok kanan belok kiri gitu kan. Nih, lihat nih, tuh body rollnya nggak signifikan gitu loh. Kalau misalkan ada beberapa mobil lain gitu kan, misalnya kita gini-giniin tuh terus sampai goyang-goyang gitu. Misalnya kita belok kiri sampai kita agak ke kanan. Kalau ini santuy aja gitu loh, cakep. Ya, sekarang kita coba bawa mobil ini di jalan yang agak geradak geruduk lah itu. Yang intinya nggak halus ya kan. Kita lihat suspensinya itu, bantingannya itu empuk, yang nggak harus kita sampai gedubak sana sini gitu. Tuh, lihat itu bantingannya halus gitu kan, ya nggak ada yang signifikan yang buat kita nggak nyaman gitu loh, karena suspensinya empuk, nggak keras lah intinya gitu kan. Oh iya, terus kalau untuk konsumsi bahan bakar sendiri, jadi gue kayaknya harus buat video khusus tentang konsumsi bahan bakar dari mobil ini, mungkin di next video kali ya. Gitu aja sih. Ya, sekian dulu untuk video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan juga komen. Oke? Thank you. See you. Bye-bye.